Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Anggraini, NIM H1811228, mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ingin menyampaikan dan mempresentasikan materi sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah IPA Terapan yang diampu oleh Ibu Helmi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari definisi atau pengertian dari bencana alam. Apa itu bencana alam? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, seperti faktor manusia. Bencana dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam inilah yang disebut dengan bencana alam. Contoh dari bencana alam adalah ada gempa bumi, banjir, angin topan, tanah longsor, kekeringan, dan tsunami. Nah, berikut yang tadi saya sampaikan mengenai definisi dari apa itu bencana alam. Saya juga akan menyampaikan jenis-jenis bencana alam. Bencana alam dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer, yang kedua bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer, yang ketiga bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer yaitu kita sama-sama ketahui bahwa litosfer adalah kulit terluar dari permukaan bumi. Beberapa bencana yang disebabkan oleh dinamika litosfer yaitu ada gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Nah, saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Gempa bumi dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, gempa bumi tumbukan, dan gempa bumi buatan. Apa sih itu gempa bumi yang sudah tadi disebutkan? Nah, definisinya, gempa bumi tektonik merupakan gempa karena adanya aktivitas pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan memiliki kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi vulkanik merupakan gempa bumi yang terjadi karena aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung meletus. Nah, yang ketiga, gempa bumi vulkanik banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi karena getaran gempa bumi vulkanik yang sangat kuat dan menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi reruntuhan adalah gempa bumi yang biasanya terjadi di daerah kapur ataupun di daerah pertambangan. Gempa bumi runtuhan bersifat lokal dan jarang terjadi. Yang selanjutnya yaitu gempa bumi tumbukan merupakan gempa yang disebabkan oleh tumbukan asteroid atau meteor yang jatuh ke bumi. Gempa bumi tumbukan ini jarang terjadi. Nah, kalau gempa bumi buatan merupakan gempa yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya nuklir dan peledakan dinamit. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Beberapa tanda-tanda saat gunung berapi akan meletus adalah suhu di sekitar gunung naik, sering mengeluarkan guruh yang kadang disertai getaran atau gempa, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu, mata air menjadi kering, dan binatang di sekitar gunung bermigrasi. Gunung berapi yang meletus dan menghasilkan gas vulkanik, hujan abu, lahar, awan panas, lava, aliran pasir, dan batu panas. Yang ketiga adalah tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor merupakan bencana alam yang terjadi karena pergerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing. Tanah longsor dapat terjadi karena dipicu oleh beberapa hal, yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, atau curah hujan yang sangat tinggi. Bencana tanah longsor ini sangat merugikan bagi manusia, baik dari segi korban jiwa ataupun kerusakan harta benda, karena sering terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi.
Nah, yang kedua jenis dari bencana alam yaitu bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Sudah kita ketahui juga hidrosfer merupakan lapisan bumi yang ada atau yang bersinergi dengan air. Yang pertama ada banjir. Banjir dapat terjadi karena hujan yang lebat dan melebihi kapasitas penyaluran sistem pengairan air berupa sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Meningkatnya muka air sungai akibat pasang laut ataupun meningginya gelombang laut karena badai. Kegagalan bangunan air buatan manusia atau bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir, dan kegagalan bendungan alam atau penyumbatan air sungai akibat longsor atau runtuhnya tebing sungai. Saat terjadi banjir, maka kegiatan ekonomi bisa terganggu karena jalur transportasi terputus dan banyak terjadi kerugian akibat rusaknya harta benda. Dan jarang juga dan sering juga banjir menyebabkan korban jiwa. Yang kedua yang disebabkan oleh hidrosfer yaitu tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami diambil dari bahasa Jepang yang berarti gelombang atau pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami ini merupakan pergeseran naik atau turunnya yang terjadi secara tiba-tiba di dasar samudra saat terjadinya gempa bumi di bawah laut. Hal ini menimbulkan gelombang laut yang pasang dan sangat besar, yang lazim disebut tidal waves. Nah, yang ketiga adalah jenis bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Maka kalian ketahui, atmosfer merupakan lapisan gas yang melingkupi sebuah planet. Beberapa bencana alam terjadi karena dinamika atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tornado. Apa itu tornado? Tornado merupakan pusaran udara berbentuk corong spiral yang bergerak sangat cepat. Kecepatan tornado bisa berkisar antara 72 km per jam sampai 400 km per jam. Sangat besar ya. Tornado bisa menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Tornado ini jarang terjadi di Indonesia. Jadi bencana alam tornado jarang terjadi di Indonesia karena Indonesia memiliki iklim yang tropis. Yang kedua ada kekeringan. Apa sih itu kekeringan? Kekeringan merupakan peristiwa saat ketersediaan air yang ada jauh di bawah kebutuhan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Penyebab kekeringan ada beberapa hal, yaitu kurangnya curah hujan, berkurangnya persediaan air di tanah, konsumsi air yang berlebih, rendahnya pasokan air di permukaan, dan kerusakan sumber-sumber mata air atau sumber-sumber air. Yang ketiga ada badai tropis. Badai tropis yang sering juga kita sebut dengan siklon tropis merupakan sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala luas. Siklon tropis biasanya terjadi di atas perairan hangat dan wilayahnya perawanan konvektif. Badai ini memiliki kecepatan angin maksimum 34 knot. Putaran angin semakin kencang pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya dan dapat bertahan selama berjam-jam, setidaknya 6 jam. Dampak badai tropis dapat berupa hujan yang deras sampai berjam-jam hingga berhari-hari, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan gelombang badai. Yang keempat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya hutan baik akibat proses alam maupun akibat aktivitas manusia. Umumnya kebakaran hutan terjadi pada musim kemarau dan saat cuaca sedang panas. Kebakaran ini bisa disebabkan oleh gas metana yang keluar dari singkapan batu bara pada lahan gambut, sambaran petir, dan lava pijar dari letusan gunung berapi. Kebakaran hutan dapat disebabkan juga oleh aktivitas manusia seperti pembukaan lahan. Dampak dari kebakaran hutan adalah polusi udara, iritasi pada mata, infeksi saluran pernafasan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana atau yang disebut dengan penanggulangan bencana.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, kegiatan mitigasi bencana merupakan kegiatan yang bersifat struktural dan non-struktural yang dilakukan untuk menanggulangi resiko bencana. Nih, ada beberapa contoh dari mitigasi bencana alam yang bersifat struktural atau fisik, antara lain yang pertama bisa didengarkan pembangunan sistem peringatan dini, yang kedua pembangunan sarana prasarana, yang ketiga pengelolaan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana. Dan contoh mitigasi bencana alam yang bersifat non-struktural atau non-fisik antara lain yang pertama penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan pada risiko bencana, yang keempat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yang kelima penyusunan tata ruang, pendidikan dan penyuluhan, dan yang terakhir adalah penyadaran masyarakat. Nah, sekarang apa sih itu manfaat mitigasi bencana? Mitigasi bencana mempunyai manfaat antara lain mengurangi resiko bencana terhadap penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerusakan sumber daya alam, dan kerugian ekonomi. Yang kedua, menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi dan mengurangi dampak serta risiko bencana agar masyarakat dapat hidup dengan aman. Nah, tujuan dari mitigasi bencana itu apa? Ada beberapa tujuan nih untuk mencapai mitigasi bencana, yaitu meminimalisir resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai landasan atau pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan di suatu tempat. Yang ketiga, membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Nah, apa sih yang mendasari atau dasar dari perencanaan mitigasi ini apa? Yang pertama, lokasi dan kondisi geografis wilayah bencana serta perkiraan jumlah penduduk yang terkena bencana. Yang kedua, jalur transportasi dan sistem telekomunikasi. Yang ketiga, ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, bahan makanan, tempat penampungan, dan jumlah korban. Yang keempat, tingkat kerusakan, tenaga kesehatan, peralatan medis, dan obat-obatan. Yang kelima, ada lokasi pengungsian dan jumlah penduduk yang mengungsi. Yang keenam, perkiraan jumlah korban yang meninggal dan korban yang hilang. Yang ketujuh, ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian. Setelah kita mengetahui tadi tujuan, manfaat, dan dasar perencanaan mitigasi itu apa? Nah, sekarang apa sih siklus manajemen bencana ini? Nah, untuk mencapai yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, mitigasi atau upaya meminimalkan dampak dari bencana. Yang kedua, kesiapsiagaan atau upaya perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Yang ketiga, respon atau upaya meminimalkan bahaya dari bencana. Fase ini berlangsung sesaat setelah terjadinya bencana, dimulai dari mengumumkan kejadian bencana serta proses pengungsian masyarakat yang terdampak bencana. Yang keempat, pemulihan atau upaya pengambilan kondisi masyarakat hingga seperti semula sebelum terjadinya bencana. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan mengenai bencana alam yang terjadi, yang sering terjadi, dan upaya-upaya yang bisa menjadi solusi atau cara mengatasi. Terus tadi sudah saya jelaskan tentang dampak-dampaknya gitu. Baik, saya kira cukup penjelasan tentang bencana alam ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.